Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang pada channel YouTube Kelompok 9, mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, Kelompok 9 yang beranggotakan Indah Permata Yuliani, Anissa Nafira Kartikasari, dan Irfan Ripai akan membahas materi mengenai anatomi tubuh manusia. Definisi anatomi tubuh. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel adalah unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Jaringan adalah kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Organ adalah bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Sistem adalah susunan alat dengan fungsi tertentu. Sistem rangka. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri atas 206 tulang. Fungsi sistem rangka yang pertama, menopang tegak tubuh. 2. Melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Ketiga, tempat melekatnya otot-otot tubuh. Dan yang keempat, tempat menyimpan mineral. Sistem otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot bekerja secara kontraksi dan relaksasi. Fungsi otot yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, memegang. Kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lainnya. Macam-macam otot. Pertama, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bekerja tanpa sadar. Waktu kontraksi antara 3 hingga 180 detik. Bentuknya gelondong dan memiliki satu inti sel di tengah. Otot lurik menempel pada rangka, bekerja di bawah kesadaran, berbentuk silindris gelap terang, cepat dan mudah lelah. Otot jantung bekerja terus-menerus, berfungsi memompa jantung, bentuknya silindris dan bercabang, serta bekerja tanpa sadar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang sistem saraf dan indera. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Fungsi dari sistem saraf sendiri yaitu secara umum, yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan dari luar tubuh atau fungsi sensorik. Yang kedua yaitu mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga yaitu memproses informasi di otak dan di sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Yang keempat yaitu mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan cepat atau fungsi motorik. Masing-masing struktur sistem saraf yaitu sistem saraf pusat dan tepi. Sistem saraf adalah sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan, seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernafas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Sistem saraf tepi secara garis besar fungsinya yaitu menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak.
Masing-masing susunan saraf tepi yaitu somatik dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Indra dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu indra penglihat atau mata. Panca indera yang pertama yang akan dibahas yaitu penglihat atau mata. Fungsi mata yang seperti kita ketahui yaitu fungsi utamanya untuk melihat. Tetapi, jika kita bahas terlebih dalam, maka fungsi mata cukup banyak. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada suatu objek. Yang kedua, menyesuaikan cahaya yang masuk. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai media komunikasi. Struktur mata yang pertama yaitu sklera, koroid, retina, lensa, iris, dan pupil, manakula, dan kornea. Yang kedua yaitu indera pendengar atau telinga. Fungsinya yaitu mendengarkan bunyi, keseimbangan, tempat untuk mempercantik diri seperti diberi perhiasan atau tindik. Strukturnya yaitu ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yang ketiga yaitu indera peraba atau kulit. Fungsinya yaitu mengeluarkan minyak, tempat penimbunan lemak, pengatur suhu badan, tempat terbentuknya vitamin D. Strukturnya yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang keempat yaitu indera pencium atau hidung. Fungsinya yaitu sebagai alat pernapasan, mencium bau, menyaring udara. Strukturnya ada 2, yang pertama bagian dalam dan bagian atas. Yang kelima yaitu indera pengecap. Fungsinya yaitu sebagai perasa, membolak-balikan makanan, dan pembentuk huruf seperti huruf R. Indera pengecap atau lidah tersusun atas otot rangka yang terlekat pada tulang hideus, tulang rahang bawah, dan proceus di tulang pelipis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem transportasi. Sistem transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah dengan bantuan jantung dan pembuluh darah. Jantung sebagai motor penggerak dan pembuluh darah sebagai saluran untuk mengedarkan respirasi. Respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Sistem pernapasan manusia terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama organ pernapasan atas, yang kedua organ pernapasan bawah. Organ pernapasan atas terdiri dari hidung, sinus, adenoid, tonsils, faring, dan epiglottis. Sedangkan organ pernapasan bawah terdiri atas laring, trakea, tulang rusuk, paru-paru, pleura, bronkiolus, alveoli, tabung bronkial, dan diafragma. Selanjutnya, cara kerja sistem pernapasan. Proses kerja sistem pernapasan manusia sering pula disebut dengan sistem respirasi. Seperti yang dijelaskan oleh National Heart, Lung and Blood Institute, proses respirasi dimulai saat kita mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan kita menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk kita menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang kita hirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung.
Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan mekanik. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan pencernaan kimia, pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Seperti enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton atau enzim renin yang mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan ada juga asam klorida yang berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Agar dapat melakukan metabolisme dengan baik, tubuh memerlukan asupan nutrisi yang cukup. Salah satu sumber nutrisi tersebut adalah makanan. Jenis nutrisi dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak atau disebut dengan makronutrien. Contohnya, karbohidrat, protein, dan lemak. Jenis nutrisi dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit disebut dengan mikronutrien. Contohnya, vitamin dan mineral. Teman-teman sekalian, itulah pemaparan mengenai materi anatomi tubuh dari kelompok 9. Tentunya, pemaparan materi ini masih jauh dari sempurna. Dan apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengirim pertanyaan ke via WhatsApp. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video pemaparan materi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.